Halo adik-adik, salam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Ayo, siapa yang udah pernah tahu apa itu teks prosedur? Oke, kita lanjut saja ya. Teks prosedur itu merupakan materi kelas 11 pada semester 1. Baik, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Misalnya nih, kamu sedang mencari tulisan mengenai cara membuat nasi goreng melalui internet. Nah, pada teks tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana cara membuat nasi goreng yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Jadi, teks prosedur itu merupakan teks yang berisikan langkah-langkah, cara atau tujuan yang mempermudah si pembaca dapat mengikuti arahan dari si penulis. Oke, pada bagian awal teks prosedur terdapat pernyataan umum dan selanjutnya adalah pernyataan uraian. Pernyataan uraian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tujuan teks prosedur. Setelah kita mengetahui apa pengertian teks prosedur, kita akan tahu apa tujuan dari teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi, adik-adik pernah membaca atau melihat sebuah artikel di internet atau pengen tahu nih mengenai bagaimana sih cara membuat mainan ini, bagaimana sih mengerjakan sesuatu pekerjaan ini, atau bagaimana pernah nggak adik-adik mencoba untuk menulis tulisan estetik. Jadi kalau adik pengen tahu bagaimana caranya, tentu adik-adik akan mencari bagaimana langkah-langkah cara membuat tulisan estetik. Oke, ini merupakan contoh dari teks prosedur cara membuat pisang. Jadi di situ disajikan bagaimana cara membuatnya, bahan-bahannya, alat-alatnya, langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yaitu berisikan langkah-langkah. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Oke, berisikan langkah-langkah. Jadi tadi kan ada tahap-tahapan. Langkah-langkah itu sama dengan tahap-tahapan. Ada misalnya biasanya menggunakan angka atau huruf yang akan memiliki urutan. Jadi langkah-langkah ini akan disajikan secara berurutan. Yang kedua, disusun secara informatif. Informatif itu informasi. Jadi ada informasi yang disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, dijelaskan secara mendetail. Detail itu secara lengkap ya adik-adik. Jadi pada teks prosedur tersebut disajikan sebuah teks yang ulasannya lengkap. Jadi si pembaca dapat mengerti dan juga memahami bagaimana cara membuat sesuatu yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya yaitu bersifat objektif. Objektif itu atau seperti benda, ada hal yang disajikan seperti membuat nasi goreng. Jadi adanya nasi goreng yang akan dibuat tutorialnya. Yang selanjutnya adalah langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan itu maksudnya itu
langkah yang pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya itu saling bersangkut pautan. Adanya penjelasan dengan langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Kemudian ada selanjutnya informasi yang disampaikan bersifat universal. Universal itu merupakan luas. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak hanya secara singkat saja, namun mendetail, sangat luas. Jadi teks prosedur ini memberikan informasi kepada orang, tentu kita memiliki kalimat yang luas. Yang selanjutnya itu bersifat aktual dan akurat. Bersifat aktual itu maksudnya aktual itu benar-benar nyata. Dia benar-benar terjadi, tidak kita manipulasi, dan akurat, benar-benar datanya benar-benar ada ya. Benar-benar bisa dibuktikan. Karena kan teks prosedur ini kita membuat suatu teks yang bisa menunjukkan seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Yang terakhir itu bersifat logis. Logis itu pemikiran sesuai nalar. Sama seperti aktual dan akurat ya, bersifat logis. Selanjutnya itu tentang jenis teks prosedur. Lalu selanjutnya yaitu kepada jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana dari penjelasannya saja secara sederhana, jadi secara singkat saja ya. Dibangun dari 2 atau 3 langkah saja seperti prosedur menggunakan setrika. Menggunakan setrika kan bukan merupakan hal yang sulit, jadi langkah-langkahnya cuma sedikit saja. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu mencakup banyak langkah seperti prosedur tentang menabung uang di bank. Jadi menabung uang di bank kan cukup banyak cara-caranya. Kompleks itu kan pengertiannya secara sempurna, kompleks. Yang ketiga ada protokol. Protokol merupakan prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami, seperti langkah mencuci jersey orisinil. Yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur, sebelum kita membuat nantinya teks prosedur, kita harus memahami tentang strukturnya. Strukturnya terdapat ada 4, yaitu judul, kalimat pengantar, bahan dan peralatan, tahapan proses ditulis secara berurutan. Judul pada teks prosedur ini diartikan ialah sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Judul ini sangat diperlukan. Ini merupakan topik utama yang harus dipikirkan sebelum membuat teks prosedur. Jadi ada sebuah topik yang akan disajikan dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua ada kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan ialah sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulis. Jadi di kalimat pengantar ini kamu jelaskan apakah seperti pengertian dari teks yang akan kamu, teks prosedur atau bahan yang kamu akan tulis, seperti membuat nasi goreng tadi ya. Jadi kamu bahas tentang nasi goreng adalah nasi yang disukai banyak kaum, dari anak-anak hingga dewasa. Jadi di situ kamu jelaskan tentang nasi goreng tersebut sebelum masuk kepada bahan dan peralatan. Yang ketiga ada bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan diartikan ialah sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Jadi setelah tadi pengertian dari tentang nasi goreng tadi, kamu masuk dengan bahan dan peralatan. Jadi bahan dan peralatan tuh merupakan alat pokok untuk memasak nasi goreng, seperti contohnya nasi,
cabai, kecap, dan lainnya. Kalau peralatan itu seperti benda-benda pendukung seperti kompor, sendok goreng, minyak, sendok goreng, kuali seperti itu, atau piring. Selanjutnya itu tahapan proses ditulis secara berurutan. Ini pengertiannya merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur. Maksudnya di sini yaitu setelah kamu buat bahan dan peralatannya, kamu kemudian menjelaskan bagaimana cara memasak nasi goreng tersebut. Satu contohnya kamu menyiapkan bahan, siapkan dulu bahannya, cabenya atau kecapnya, kemudian masukkan nasi gorengnya. Itu tahapannya harus secara berurutan. Tidak boleh dulu memasak nasi kemudian menggoreng cabenya. Itu kan tidak logis karena jadi harus dulu menggoreng cabenya baru memasukkan nasinya. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mempelajari tentang teks prosedur, pada teks-teks lainnya tentu sudah pernah melihat tentang kaidahnya. Di sini di dalam teks prosedur juga ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya terdapat ada lima. Satu, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang kedua, menggunakan urutan langkah. Yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Yang keempat, ada menggunakan verba atau verba kata kerja. Yang kelima, ada menggunakan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya di sini ada contoh dari teks prosedur tersebut. Cara membuat nasi goreng kepepet. Ini kan misalnya banyak kita dapat di internet kan, atau enggak di dalam buku-buku resep. Ini merupakan teks prosedur. Yang pertama itu adalah tadi kalimat pengantarnya. Ada judulnya cara membuat teks prosedur. Judulnya itu cara membuat nasi goreng kepepet. Yang selanjutnya ada kalimat pengantarnya, yaitu di bawah ini merupakan cara untuk membuat nasi goreng kepepet. Itu merupakan kalimat pengantarnya. Yang kemudian ada bahan-bahan langkah sama peralatannya kurang lengkap dibuat ya. Bahan-bahan nasi goreng kepepet. Ini kan misalnya banyak kita dapat di internet kan, atau enggak di dalam buku-buku resep. Ini merupakan teks prosedur. Yang pertama itu adalah tadi setelah bahan-bahan, langkah-langkah, bahan-bahannya seperti sepiring nasi, siung bawang merah, satu siung bawang putih, dan bawang, tomat, cabai rawit, bawang goreng, telur ayam, kecap mati. Yang ketiga ada kecap manis, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk. Di sini kurang lengkap tentang langkah alat-alatnya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Tadi ada langkah-langkah, ada 4 tahap. Kemudian masuk ke tahap terakhir yaitu tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang teks prosedur. Semoga adik-adik dapat mengerti dengan penjelasan kakak. Mohon like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Oke, dan juga jika ini merupakan video yang membantu, jangan lupa dibagikan. Terima kasih, selamat pagi.